Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 metodologi penelitian akan membahas hasil percobaan metodologi penelitian terhadap analisis Twitter sentiment pada Pilkada DKI 2017 dengan menggunakan algoritma SPM. Sebelum kami menjelaskan hal tersebut, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, yakni ada Tasbih Marsyanur, kedua ada Salma Yasara, ketiga ada Cinta Indriani Putri Nabila, keempat Vanessa, kelima saya Muhammad Brilian Akbar, dan keenam Gunawan Triwijaya. Untuk hal yang pertama akan membahas alasan kami memilih metodologi BOW dan metode RFE terhadap daripada penelitian kami yang akan dijelaskan oleh Cinta Indriani. Kepada Cinta saya persilahkan. Baik, jadi alasan metode back of words atau BOW dipilih sebagai metode utama untuk mengekstraksi fitur dalam penelitian ini karena metode ini dinilai sesuai untuk menganalisis teks dan mampu mengekstraksi informasi penting dari teks yang telah diberi label, seperti mengklasifikasikannya sebagai negatif atau positif. Keputusan ini didasarkan pada keunggulan BOW dalam menghadapi tugas analisis teks dan kemampuannya untuk menghasilkan hasil yang konsisten. Selanjutnya, teknik Recursive Feature Elimination atau RFE dipilih sebagai metode seleksi fitur dalam eksperimen ini. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa RFE sangat relevan dengan tujuan eksperimen, yaitu mengidentifikasi apakah teks memiliki sentimen positif atau negatif. RFE memiliki fitur-fitur yang menjadikannya sangat cocok untuk tugas ini, seperti kemampuannya untuk melakukan seleksi fitur secara otomatis, mencegah potensi overfitting, dan meningkatkan potensi kinerja keseluruhan model. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Taswiyah. Baik, terima kasih Cinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari sebelum dan juga sesudah ditambah seleksi fitur RFA. Jadi sebelum itu saya menjelaskan terlebih dahulu jika nilai K dan juga nilai C yang kami gunakan adalah 500 dan 1,0, 0,1 dan 10. Berikut adalah hasil tanpa RFA untuk jumlah fitur yang yang dihasilkan tanpa menggunakan RFA itu berjumlah 3072 dengan sebesar akurasi 75% dan juga F measure-nya sebesar 75%. Sedangkan hasil dengan menggunakan RFA dengan K bernilai 500 menghasilkan jumlah fitur sebesar 500 juga dan juga akurasi sebesar 72% dan juga F measure sebesar 71%. Selisih dari hasil tanpa RFA dan juga hasil dengan RFA yaitu 2572 untuk jumlah fitur, di mana jika dipresentasikan menghasilkan 70,70% dan juga selisih akurasi yaitu 3,0 dan F measure-nya sebesar F,0%. Mengapa terjadi penurunan? Dikarenakan perbedaan jumlah fitur di antara dua percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk hasil bentuk codingan dari laporan kami dapat dijelaskan oleh rekan saya, Rio Gunawan. Terima kasih untuk rekan saya Taswiyah. Lalu di sini saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan codingan yang kami modifikasi. Kami menggunakan RFA sebagai metode ekstraksi dan BOW sebagai metode seleksi fitur dengan menggunakan dataset yang telah disediakan. Baiklah, ini adalah codingan dari dataset. Kami mengambil nilai C 1,0. Ini nilai C 1,0 dan menginisialisasi nilai K 500. Lalu kami melakukan training dan testing dibagi menjadi 80% dan 20% dan hasilnya seperti ini. Baiklah, dari codingan ini menghasilkan output file berupa model untuk program prediksi nantinya. Dan dari codingan ini
kami membuat model untuk membuat grafik perbandingan akurasi dan F-measure. Dan ini adalah hasil dari output codingan di atas tadi. Baiklah, langsung masuk ke model program prediksi. Kita langsung run saja menggunakan file model SVM RVE linear 1,0 pickle yang sudah kita buat tadi. Dan hasilnya adalah pilkada akan dimenangkan oleh Anies dan sentimen tweet positif. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Vanessa untuk menjelaskan selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Rio. Berikut ini adalah hasil tabel percobaan kami. Dari tabel hasil percobaan di atas dapat diketahui bahwa penerapan fitur dan kernel yang tepat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap tingkat akurasi model. Dengan menggunakan fitur selection RFE dan kernel LBF, tingkat akurasi model dapat mencapai 0,71 dengan nilai C 0,1. Hasil tersebut masih unggul jika dibandingkan dengan penerapan RFE dan kernel linear yang memiliki tingkat akurasi 0,54 pada nilai C yang sama. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh penerapan kernel RBF, yang dimana kernel tersebut dapat menangani hubungan non-linear pada data yang lebih kompleks serta dapat memproyeksikan data ke dalam ruang fitur yang lebih tinggi. Sehingga dengan penerapan kernel RBF, diharapkan model dapat mempunyai kinerja yang dapat diandalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salma. Baik, terima kasih kepada Saudara Vanessa. Selanjutnya untuk kesimpulan percobaan, penerapan RVE pada SVM dengan dataset teks meningkatkan kinerja model. Dengan kernel RBF dan C sama dengan 10 memberikan hasil terbaik. Kernel RBF dengan C sama dengan 10 dapat meningkatkan kemampuan SVM dalam mengklasifikasikan teks. Seleksi fitur dan konfigurasi kernel sangat penting dalam meningkatkan kinerja model. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi metode seleksi fitur dan konfigurasi kernel yang lebih baik untuk analisis teks. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator yaitu Brilian. Baiklah, sekian dari laporan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.